Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Media Cahyani dengan NIM 2348201009. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang endokrin, di mana materi tersebut merupakan tugas dari mata kuliah Patofisiologi Manusia. Sebelum masuk ke materi, saya berterima kasih kepada Bapak Apoteker Rizky Yulian M.Farm yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang endokrin ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh, yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Penyebab gangguan endokrin itu dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama itu penyakit endokrin yang terjadi ketika kelenjar memproduksi terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon endokrin. Kondisi ini disebut ketidakseimbangan hormon. Yang kedua itu ada penyakit endokrin karena perkembangan lesi dalam sistem endokrin yang bisa saja mempengaruhi kadar hormon. Selanjutnya kita masuk ke jenis kelenjar endokrin. Yang pertama itu ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal yaitu dua kelenjar yang berada di atas ginjal. Fungsinya adalah melepaskan hormon kortisol. Yang kedua itu ada hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian otak tengah bawah yang memberitahu kelenjar pituitari kapan harus melepaskan hormon. Yang ketiga, paratiroid. Paratiroid yaitu 4 kelenjar kecil di leher yang berperan dalam perkembangan tulang. Yang keempat itu ada timus. Timus yaitu kelenjar di dada bagian atas yang membantu mengembangkan sistem kekebalan tubuh di awal kehidupan seseorang. Yang kelima itu ada tiroid. Tiroid yaitu kelenjar yang berbentuk kupu-kupu di bagian depan leher yang berfungsi mengontrol metabolisme. Yang keenam itu adalah ovarium. Ovarium yaitu organ reproduksi wanita yang melepaskan sel telur dan menghasilkan hormon seks. Yang ketujuh itu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis yaitu kelenjar di dasar otak di belakang sinus. Kelenjar ini mempengaruhi tiroid yang mempengaruhi pertumbuhan tulang, siklus menstruasi wanita, dan produksi ASI. Yang kedelapan itu ada testis. Testis yaitu kelenjar reproduksi pria yang menghasilkan sperma dan hormon seks. Yang kesembilan adalah sel pulau di pankreas, yaitu sel yang membantu mengontrol pelepasan hormon insulin dan glukagon. Dan yang terakhir itu adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal yaitu kelenjar di dekat pusat otak yang berfungsi untuk mengatur pola tidur. Di sini ada faktor risiko gangguan sistem endokrin. Selain penyebab yang mendasari, gangguan sistem endokrin juga dapat dipicu oleh beberapa faktor risiko berikut ini. Yang pertama, itu peningkatan kadar kolesterol yang signifikan. Yang kedua, memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Yang ketiga, memiliki riwayat penyakit autoimun. Yang keempat, menjalani pola makan tidak sehat. Yang kelima, ibu hamil dengan kasus hipotiroid. Yang keenam, pernah menjalani operasi. Dan yang terakhir, itu pernah mengalami trauma, infeksi, atau cedera serius. Selanjutnya, kita masuk ke gejala gangguan sistem endokrin. Yang pertama itu ada diabetes. Diabetes adalah kondisi yang menyebabkan tingginya kadar glukosa darah. Hal tersebut terjadi akibat tubuh tidak dapat memproduksi atau menggunakan insulin untuk mengatur glukosa. Diabetes memicu munculnya gejala berupa peningkatan rasa haus, peningkatan frekuensi buang air kecil, peningkatan rasa lapar, perubahan berat yang tidak terduga, luka yang sulit sembuh, mati rasa atau kesemutan di tangan atau kaki, rasa lelah berlebihan, dan pandangan kabur. Yang kedua itu ada hipertiroidisme. Hipertiroidisme terjadi ketika kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon. Hormon yang diproduksi berfungsi untuk mengatur penggunaan energi di seluruh tubuh. Hipertiroidisme memicu munculnya gejala berupa perubahan detak jantung, kesulitan tidur, cepat marah, rasa lelah berlebihan, pengaturan suhu yang buruk, peningkatan frekuensi buang air besar,
penurunan berat badan dengan peningkatan nafsu makan, dan penyakit gondok. Yang ketiga itu ada hipotiroidisme. Hipotiroidisme terjadi ketika kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon, sehingga fungsi organ dalam tubuh menjadi lambat. Hipotiroidisme memicu munculnya gejala berupa kelelahan, sensitif terhadap udara dingin, bicara lambat, kelopak mata turun, pembengkakan wajah, kulit kering, melambatnya detak jantung, kram otot. Yang keempat itu ada sindrom Cushing. Sindrom Cushing terjadi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak hormon kortisol. Kortisol adalah hormon yang membantu tubuh merespons stres, mengatur proses metabolisme, dan menjaga tekanan darah. Sindrom Cushing memicu munculnya gejala berupa penambahan berat badan, lengan dan kaki tampak kurus, wajah bulat, benjolan lemak di antara bahu, pertumbuhan rambut berlebihan, kelemahan otot, pandangan kabur, penurunan kesuburan dan gairah seksual, rasa lelah berlebihan, dan mudah memar, muncul strip marks. Yang kelima itu ada akromegali. Akromegali terjadi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak hormon pertumbuhan. Kondisi tersebut mengakibatkan pertumbuhan tulang, organ, dan jaringan lain yang tidak biasa. Akromegali memicu munculnya gejala berupa pembengkakan tangan dan kaki, pertumbuhan fitur wajah, perubahan tulang seperti rahang yang menonjol, kulit tebal dan kering, keringat dan bau badan, dan yang terakhir suara terdengar lebih dalam. Dan yang terakhir itu ada PCOS. PCOS terjadi ketika ketidakseimbangan hormon reproduksi menyebabkan masalah pada ovarium. PCOS memicu munculnya gejala berupa siklus haid tidak teratur, rambut berlebihan, jerawat, penimpisan rambut, penambahan berat badan, kesulitan menurunkan berat badan, dan kulit menggelap. Di sini ada 5 diagnosis untuk gangguan sistem endokrin. Yang pertama itu tes urin. Tes urin yaitu pemeriksaan digunakan untuk mendeteksi dan mengelola berbagai gangguan seperti infeksi saluran kemih, penyakit ginjal, dan diabetes. Yang kedua itu ada MRI. MRI yaitu teknik pencitraan medis yang dilakukan dengan menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menampilkan gambar detail organ dan jaringan dalam tubuh. Yang ketiga itu ada tes genetik. Tes genetik yaitu pemeriksaan yang mengidentifikasi perubahan gen, kromosom, atau protein. Hasilnya membantu menentukan peluang seseorang untuk mengembangkan atau meneruskan kelainan genetik. Yang keempat itu ada tes hormon. Tes hormon yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi atau mengevaluasi ketidakseimbangan hormon dalam tubuh. Dan yang terakhir itu ada tes darah. Tes darah yaitu pemeriksaan yang digunakan untuk mengukur atau memeriksa sel, bahan kimia, protein, atau zat lain dalam darah. Sekian penyampaian dari saya. Semoga penjelasan tentang endokrin ini bermanfaat. Dan apabila terdapat kata-kata yang tidak pantas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.